Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke sobat peternakan semuanya, di video kali ini saya akan mencoba produk dari Medion, yaitu Top Mix ataupun feed supplement yang katanya Top Mix ini bagus untuk ayam petelur. Nah, di sini saya tertantang sekali untuk mereview produk ini. Apakah bagus atau tidak? Apakah sesuai yang seperti dikatakan orang-orang atau tidak? Nah, di sini saya bukan menjatuhkan suatu produk, tetapi saya akan membuktikan apakah produk ini bagus atau tidak. Data yang saya dapatkan bahwa Top Mix ini memiliki berbagai macam keunggulan karena mengandung multivitamin, mineral, dan asam amino. Tentu kita tahu bahwa multivitamin, mineral, dan asam amino ini sangat dibutuhkan oleh ayam petelur. Dan percobaan ini sobat semuanya, saya akan menggunakan 6 ekor ayam Arab berumur 6 bulan. Terhitung masih muda lah untuk sejenis ayam petelur. Dan mereka sudah mulai belajar bertelur. Sebelum kita memulai percobaan ini, kita timbang dulu bobot ayam Arab ini sebagai perbandingan nantinya sebelum dan sesudah penggunaan feed suplemen ini atau Top Mix ini. Bobot rata-rata untuk ayam petelur sejenis ayam Arab ini sekitar 1 kg sampai 1,3 kg dan dia dapat menghasilkan berat telur sekitar 40 sampai 45 gram. Dan keunggulan ayam Arab ini dengan bobot 1 kg, dia dapat menghasilkan telur dengan berat 40 sampai 45 gram. Dan dalam sehari, dia dapat menghabiskan pakan sebanyak 80 sampai 100 gram per harinya. Sangat hemat biaya pakan sekali ketimbang jenis ayam petelur lainnya. Dan semua itu akan tercapai apabila pakan yang berkualitas. Nah, ini adalah berat telur sebelum saya menggunakan Top Mix. Dia beratnya masih belum seirama, artinya belum sama rata. Dari 6 ekor ini hanya 3 ekor yang bertelur dan nanti akan kita bandingkan sesudah kita menggunakan pakan Sub Mix dengan tambahan ransum dari Top Mix ini. Dan ini ke-6 ekor ayam tadi yang telah kita lakukan penimbangan dengan berat rata-rata sekitar 1,1 kg. Jangan lupa sobat semuanya, karena ayam Arab ini mudah stres karena tadi sudah saya lakukan penangkapan dan juga penimbangan, selanjutnya kita kasih obat anti stres yang dicampurkan dengan air minum. Selanjutnya sobat semuanya, kita membuat pakan campuran dengan tambahan feed suplemen yaitu Top Mix. Oh iya, percobaan ini sobat semuanya nanti saya akan lakukan selama 7 hari untuk mendapatkan hasil maksimal dari manfaat Top Mix ini. 1 ekor ayam Arab akan menghabiskan pakan sebanyak 100 gram per hari, dan dalam percobaan ini, 6 ekor ayam Arab artinya dia akan menghabiskan pakan sebanyak 600 gram per hari. Dan dalam 1 minggu, 6 ekor ayam Arab ini akan menghabiskan pakan sebanyak 4,2 kg. Di sini saya bulatkan saja menjadi 4 kg. Dan ini adalah bahan utama dalam ransum kita karena mengandung multivitamin, mineral, dan asam amino yang baik untuk pertumbuhan ayam petelur kita dan hasil produksi telurnya. Nah, ini adalah Top Mix atau feed supplement dan sekaligus pokok utama dalam pembahasan video ini. Untuk cara pemakaian Top Mix ini, kita tinggal baca di bagian belakang kemasannya saja. Di sana tertulis pemakaian untuk tiap kilogram ransum. Di sini saya akan mengambil rata-ratanya saja. Saya akan menggunakan 4 gram Top Mix untuk 1 kilogram ransum. Artinya, saya membutuhkan 16 gram Top Mix untuk 4 kilogram ransum. Oh iya, untuk persentase dan komponen campuran pakan ini saya menggunakan jagung giling sebanyak 50%, kemudian konsentrat petelur sebanyak 35%, dan terakhir saya menggunakan dakatul padi sebanyak 15%. Dan ini penampakan dari serbuk Top Mix-nya, cenderung dia seperti warna putih kecoklatan atau seperti warna krem. Dan serbuk ini gampang sekali terbawa oleh angin dan memiliki bau yang sangat khas. Kemudian kita masuk ke proses berikutnya, yaitu pencampuran bahan pakan yang telah kita timbang tadi. Masukkan ke dalam wadah yang sekiranya cukup untuk 4 kg, kemudian kita aduk sampai merata. Nah, proses ini disebut dengan self-mix, artinya mencampur pakan secara sendiri atau secara mandiri. Membuat pakan self-mix ini diyakini sangat menguntungkan daripada membeli pakan pabrikan yang sudah jadi.
Hari demi hari sobat semuanya, harga jagung giling semakin mahal ya. Di daerah saya, per video ini diupload, harganya bisa mencapai 6.500 per kilogramnya. Sangat mahal sekali. Mungkin kalau di daerah perkotaan bisa lebih mahal lagi ya, apalagi kalau sudah masuk pasar. Dia harganya bisa sampai 10.000 per kilonya. Dengan keadaan seperti inilah, para peternak di Indonesia dituntut untuk lebih kreatif lagi, agar tidak terlalu rugi di biaya pakan nantinya. Maka dari itu, dengan pembuatan pakan self mix ini atau pakan campuran ini, setidaknya bisa memotong biaya pakan ternak kita. Dan setidaknya, pakan self mix ini dapat bersaing dengan pakan pabrikan, dan lebih bagus tentunya, dengan hasil penelitian dan pengujian yang telah kita lakukan. Oke sobat peternakan semuanya, setelah dicampur dengan rata, kemudian kita simpan ke wadah yang tertutup, dan pakan ini siap untuk digunakan. Cara penggunaannya, satu ekor ayam Arab akan menghabiskan pakan 100 gram per hari. Artinya, dengan 6 ekor ayam Arab, kita akan menghabiskan pakan 600 gram per harinya. Dan 600 gram ini kita bagi dua untuk pemberian pakan pagi dan sore. Dan tentu sobat semuanya, dalam percobaan ini, ayam Arab ini akan saya terus awasi agar terhindar dari penyakit seperti ND, AI, ataupun yang lainnya. Dengan melakukan vaksin rutin ya, tentunya kita juga harus menjaga sanitasi kandang, kebersihan kandang, dan juga semuanya, agar hasil percobaan ini bisa maksimal. Oke sobat peternakan semuanya, di hari pertama kita berikan pakan racikan kemarin sebanyak 300 gram, dan kita perhatikan apakah semua ayam Arab ini memakannya dengan lahap. Biasanya ayam Arab saya akan bertelur pada pukul jam 9 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dan ini ada mulai satu ekor sudah sepertinya mau bertelur. Di hari pertama hanya ada 2 ekor yang bertelur sobat semuanya, dan kita lihat beratnya nggak sampai 40 gram. Dia ada yang 39 sampai 36. Mungkin ini efek dari pas kemarin ya. Di hari kedua ini mungkin efek stresnya sudah hilang ya sobat semuanya, karena ayam sudah mulai beradaptasi. Kemarin hanya 2 ekor yang bertelur, mungkin di hari kedua ini bisa lebih. Terbukti sekarang kita bisa lihat ada 3 ekor yang sudah bertelur. Sudah mencapai 50%-nya. Sekarang kita akan timbang beratnya apakah sesuai standar atau tidak. Terlihat ya sobat semuanya, telurnya agak lebih gede, dan kita coba timbang. Telur pertama beratnya di angka 46 gram. Nah ini masuk standar, dan telur kedua di angka 34 gram. Ini tidak masuk standar ya. Nah dan telur ketiga di angka 38. Hanya ada satu telur yang masuk standar. Di hari ketiga ini semoga saja bisa mencapai 80% ya untuk targetan telurnya. Artinya minimal ada 5 ekor ayam yang bertelur. Jika sobat semuanya melihat ayam yang mangap-mangap seperti itu dan seperti kehausan, nah kita berikan saja SSG, yaitu soda kue, sitrun, dan gula merah. Wajar saja ya sobat semuanya, karena beberapa bulan ini tidak ada turun hujan, artinya di dalam kandang juga akan terasa panas. Bisa mencapai 35 derajat Celcius, dan ini berbahaya bagi ayam petelur karena akan mengganggu produksi telurnya. Cara membuatnya, kita tinggal siapkan saja soda kue, sitrun, dan gula merah. Ketiga ini bisa kita dapatkan di toko kue. Kemudian soda kue dan sitrun kita ambil 1 sendok kecil saja, dan gula merahnya secukupnya saja. Kemudian nanti kita campurkan ke dalam air sebanyak 2 liter. Kemudian kita larutkan ketiga bahan tadi dengan sedikit air. Setelah larut, kita masukkan ke dalam wadah tempat ayam minum. Usahakan juga gula merahnya ikut larut di dalam air, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, air dengan campuran SSG ini atau soda kue, sitrun, dan gula merah ini siap untuk digunakan dan dapat diberikan kepada ayam yang tadi merasa kepanasan di dalam kandang ataupun dia terlihat seperti mangap-mangap ya. Di hari ketiga ini kayaknya ayam sudah mulai rajin bertelur ya, tapi anehnya ada 1 ekor ayam yang bertelur dan telurnya itu kecil sekali sobat semuanya nih. Nah ini telurnya sangat kecil sekali, lucu sekali ini. Nah kemudian sisanya lagi sudah ada 4 ekor ayam, 5 ekor ayam ya, yang sudah bertelur. Dan terlihat telurnya sudah sangat seragam sekali, dari mulai ukuran dan bentuknya. Dan untuk mengetahui keseragaman beratnya, mari kita timbang. Telur pertama beratnya di angka 44 gram, sangat masuk standar sekali. Dan di telur kedua ini kita lihat beratnya sama 44 gram. Dan telur ketiga
di angka 39 gram. Itu 1 gram lagi udah masuk standar. Dan telur keempat 37 gram. Dan telur yang terakhir ada di angka 37 gram juga. Di hari ketiga ini sudah mencapai 80% untuk produksi telurnya. Akhirnya kita sudah sampai di hari keempat ya sobat semuanya, dan secara teori seharusnya kita sudah dapat merasakan manfaat dari top mix ini. Dan ini ada satu ayam yang sedang bertelur yang sengaja saya video. Dan alhamdulillah sobat semuanya, setelah saya menunggu beberapa jam, ini jam 1 siang ya, nah saya melihat kandang sudah banyak ayam yang bertelur. Setelah saya hitung kasar, ternyata ada 6 telur, artinya ada 6 ekor yang sudah bertelur. Itu artinya juga sobat semuanya, di hari keempat ini sudah mencapai 100% untuk produksi telurnya. Dan untuk mengetahui keseragaman bobotnya dan kualitas telurnya, mari kita timbang. Telur yang pertama beratnya di angka 45 gram, itu sudah bagus sekali ya sobat semuanya. Dan telur yang kedua beratnya di angka 36 gram, ini ada satu telur yang belum masuk standar. Telur yang ketiga bobotnya di angka 43 gram. Nah ini bagus sekali ya sobat semuanya. Dan yang telur keempat beratnya di angka 37 gram. Ini ada dua telur yang belum masuk standar. Dan telur yang kelima bobotnya di angka 39 gram. Ini 1 gram lagi ya sobat semuanya masuk standar. Dan ini telur yang terakhir bobotnya di angka 44 gram. Ada 3 telur yang masuk standar dan 3 telur yang belum masuk standar. Di hari kelima ini semoga konsisten ya untuk produksi telurnya. Ternyata guys, tetangga kandang saya sedang melakukan hajatan pernikahan. Itu artinya banyak sekali suara dangdutan yang mengganggu sekitar kandang saya. Tetapi suara dangdutan ini tidak terlalu mengganggu bagi ayam-ayam Arab ini. Terlihat masih banyak ayam yang sudah bertelur. Dan saya hitung ternyata ada 5 ekor yang bertelur. Itu artinya hanya 80% saja. Dan sekarang coba kita timbang. Telur yang pertama beratnya di angka 37 gram. Dan telur kedua di angka 37 gram lagi. Dan yang telur ketiga 37 gram lagi. Ada 3 telur yang beratnya sama. Dan telur yang keempat sama yang kelima bobotnya masuk standar. Oke sobat semuanya, di hari keempat, kelima, keenam, sama ketujuh biasanya ayam-ayam ini akan konsisten untuk produksi telurnya di angka 80-100%. Terbukti di hari keenam ini ada 5 ekor yang bertelur dan telurnya itu bobotnya masuk standar semua. Sejauh ini saya sudah dapat merasakan manfaat dari top mix ini. Di hari ke-1 sampai hari ketiga mungkin kita belum bisa mendapatkan manfaat dari top mix ini. Di hari keempat sampai seterusnya mungkin baru kita bisa mendapatkan manfaat dari top mix ini, apalagi setelah pemakaian 1 bulan ke atas ya. Di hari ke-7 ini sudah tidak dapat diragukan lagi ya sobat semuanya, banyak ayam-ayam saya yang bertelur. Setelah saya hitung, ternyata ada 6 ekor yang bertelur. Itu artinya di hari ke-7 ini sudah mendapatkan 100% untuk produksi telurnya. Untuk mengecek kualitas bobotnya, mari kita timbang. Telur yang pertama di angka 41 gram. Sudah tidak asing lagi ya sobat semuanya, dari ke-1 sampai hari ke-7 ini ada beberapa ayam yang sudah bertelur dan bobotnya itu masuk standar. Dan ada beberapa ekor ayam juga yang bobot telurnya di angka 40 gram ke bawah. Di hari ke-7 ini sudah mencapai 100% untuk produksi telurnya. Dan tidak menutup kemungkinan di hari ke-8 sampai seterusnya bisa mencapai 80-100% untuk produksi telurnya. Dan ini adalah cara saya untuk mendapatkan cuan dari hasil telurnya dengan cara menjualnya ke warung-warung. Dan sebagian telurnya lagi saya tetaskan karena sebelum melakukan percobaan, beberapa ekor ayam sudah saya kawinkan terlebih dahulu. Dan itulah sobat peternakan semuanya, selama 7 hari percobaan saya menggunakan produk dari Medion ini, yaitu Top Mix. Dan semoga video ini bermanfaat untuk sobat semuanya dalam menjalankan usahanya atau bisnis peternakannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bangga menjadi bagian dari ketahanan pangan bangsa Indonesia di bidang peternakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.